Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pagi ini 12 Rabiul Awal 1443, 19 Oktober 2021. Kita masih bersama peninggalan Rasulullah. Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita bersama peninggalan utama Rasulullah nomor satu sekali adalah Al-Quran. Orang mencintai Rasulullah mencintai Al-Quran. Tidak mungkin jauh dari Al-Quran kalau orang itu betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu jauh dari Al-Quran, dia mencintai Nabi, berarti cintanya bermasalah. Ada dikatakan cinta yang bermasalah dalam surah Taubat. Cintanya bermasalah, ada disebut dalam surah Taubat. Katanya kalau orang itu lebih mengambil berat beberapa faktor, disebut dalam halaman 190 ayat 24. Apa katanya di sana? Peringatan Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24 surah At-Taubah halaman 190, Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Katakanlah perintah Allah kepada Rasul, sampaikanlah kepada umat. Sekarang giliran kita yang mendengar arahan ini. Apa katanya? In kana aba'ukum, kalaulah ayah, datuk, nenek kamu itu, ibu bapak kamu itu, anak, saudara, istri, suami, sahabat, keluarga. Sudah berapa faktor? Ayah dan ibu, anak cucu, saudara, suami istri, keluarga, dah 5. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu peroleh, dan tijarah, bisnis yang ke-7, bisnis yang kamu takut merugi, rumah kediaman yang kamu selesa duduk di dalamnya, ke-8. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu lebih mengutamakan yang 8 faktor ini daripada Allah dan Rasulnya. Bukan Allah nomor 1, bukan Rasul nomor 1. Patutnya nomor 1 Allah, nomor 2 Rasulullah. Nomor 1 Allah, nomor 2 Rasulullah. Nomor 3 wajihadin fi sabilih, berjihad di jalan Allah, nomor 3 di sini. Baru yang lain tadi nomor sesudahnya. Tetapi kalau yang 8 faktor tadi diutamakan lebih daripada yang 3, Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu, tunggulah azab Allah. Allah akan mendatangkan siksanya. Subhanallah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi 8 faktor pemesongan cinta ya. Cinta terpesong disebabkan apa? Ayah dan ibu, anak dan cucu, saudara, istri atau suami, keluarga, harta benda, bisnis, rumah kediaman.
yang disebut sini ada 8 faktor yang menyebabkan orang itu yang menyebabkannya apa? Tidak mencintai Allah dan Rasul secara maksimum. Patutnya nomor 1 cinta Allah, nomor 2 cinta Rasul, nomor 3 di sini cinta jihad. Jihad disebut juga di sini. Macam mana jihad dalam hati kita? Rasulullah hidupnya jihad. Rasulullah hidupnya jihad. Rasulullah hidupnya menyambung nyawa. Keluar dari Mekah menyambung nyawa. Subhanallah. Sahabat-sahabat baginda banyak yang tewas di medan jihad. Subhanallah. Baiklah ya, itu pembukaan saja. Sekarang kita bersama peninggalan Rasulullah SAW, harta warisan Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Kita bersama surah Al-Alaq, surah yang pertama turun yang menceritakan perihal baginda dan umat. Baik, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang apa tuh hukum hakam ataupun pedoman hidup. Kita sudah bicara kalau edisi Indonesianya halaman 600, kalau edisi Malaysianya halaman 313. Boleh pilih ya. Apa katanya di sini? Kata pengarang buku Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, Tafsir Al-Munir, sesudah kalamnya, ungkapan katanya dialihkan ke dalam bahasa Melayu. Katanya di sini apa? Keutamaan tulisan dan khat memang sangat banyak. Nah, dalam Quran disebut Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Penekanan tentang kalam di sana. Maka dikatakan di sini keutamaan tulisan dan khat memang sangat banyak. Nah, jadi di awal surah Iqra ini, surah Al-Alaq ini ada penekanan tentang pentingnya tulisan. Pada saat Allah menyatakan limpah kurnianya ke atas umat merupakan khat dan taklim, 'allamal insana ma lam ya'lam, atau pengajaran, Allah memuji zatnya dengan menegaskan sifat Maha Pemurah, Al-Akram, wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Digunakannya sifatnya Al-Akram. Ini orang mengaji Arab tahu dia akram itu isim tabdil, menyatakan lebih, sangat. Allah itu sangat pemurah. Belajar sajalah, Allah itu sangat pemurah. Kalau engkau belajar ikut arahan Allah dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas, Allah akan memberi ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat ini mengatakan Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Galilah ilmu. Justru Allah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan kalam. Dialah yang mengajar manusia ilmu yang belum diketahuinya. Jadi digunakan sifat apa di sana? Al-Akram. Begitulah pembahasan Prof. Wahbah Zuhaili. Bermaksud Allah mengajar umat manusia dengan perantaraan kalam atau mengajar penulisan dengan kalam. Itu maksudnya. Dalam pada itu, di sisi lain, di surah lain, pada konteks Allah memaparkan, menghitung berbagai nikmatnya. Saat Allah menghitung nikmatnya untuk umat manusia, mengenai nikmat penciptaan kejadian manusia, nikmat penyempurnaan ciptaan manusia, nikmat anggota zahir dan batin dengan kemas, disebut dalam surah Infitar. Allah menyatakan zatnya dengan sifat Al-Karim. Nah, di sana sebutnya Al-Karim, di sini disebutnya Al-Akram. Itu dibahaskan oleh Prof. Wahbah Zuhaili. Al-Karim, Maha Pemurah. Al-Akram, yang sangat Maha Pemurah. Nah, yang Maha Pemurah, yang sangat Maha Pemurah. Di sini Al-Karim, yang Maha Pemurah. Dalam hal ini Allah menyatakan, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai umat manusia, mengapakah kamu terperdaya dengan sifat Allah yang Maha Pemurah? Kenapa kamu terperdaya? Allah itu terlalu baik, terlalu pemurah. Kenapa begitu? Artinya jangan begitu. Ingatlah limpah kurnia Allah, syukurilah nikmat Allah agar nikmat tadi bertambah. Jangan kamu terperdaya dengan kesenangan yang ada, dengan kemewahan yang ada, dengan fasilitas yang ada.
lalu lupa kepada Allah, lupa kitabullah, lupa kalamullah, lupa Al-Quran. Jangan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ada dua bahagian ayat yang disorot dalam tafsir Al-Munir. Pertama tentang sifat Al-Akram dalam surah Al-Alaq. Yang kedua tentang sifat Al-Karim dalam surah Al-Infitar. Infitar ini pun perlu disorot juga nanti insya Allah bila sampai ke sana. Berbicara tentang kalam, katanya terdapat dalam hadis sahih, awal ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk atau perkara sesuatu yang mula-mula diciptakan Allah kalam. Mula-mula kalam dibuat dulu. Faqalalah, Allah memerintahkan al-qalam, uktub, tulislah, kata Allah kepada kalam. Fakataba ma yakun ila yaumil qiyamah. Kalam pun bekerja ditulisnya semua peristiwa sampai ke hari kiamat. Jadi sudah tertera ya. COVID-19 sudah ada dari dulu. Corona sudah ada dari dulu. Fahuwa indahu fil dzikri faqa arsyih. Kalam itu tersimpan pada sisi Allah. Begitulah ya ceritanya. Sifat Rasul sebagai yang ummi, ini balik kepada kisah Rasul. Rasul sebagai manusia yang ummi atau buta huruf. Lalu Allah mengajar baginda. Lalu Allah mengajar baginda Al-Quran. Quran ada di dadanya dengan komplit. Adalah sebagai bukti yang sangat kuat atas mukjizat baginda dalam kalangan bangsa Arab yang buta huruf. Baginda buta huruf tapi boleh tahu Al-Quran. Kenapa boleh? Allah mengajarnya. Berarti ini bantuan Allah kepada baginda yang dikatakan mukjizat. Dan lebih memperkuatkan hujah atau alasan kerasulan baginda. Patutnya mereka tahu, oh ini betul, ini Muhammad ini tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tahu-tahu ada ilmu, ada Al-Quran. Dari mana Al-Quran ini? Dari Allah. Dari Allah yang dibawa oleh Aminul Wahyi. Pembawa wahyu itu Jibril alaihissalatu wassalam. Oke. Dalam ayat-ayat terdahulu terdapat sifat manusia yang tercela, bahwa manusia sangat keterlaluan, angkuh jika dilihat dirinya memiliki kekayaan dan harta benda. Kalau dia melihat dirinya harta kaya, ada harta, ada kekayaan, rata-ratanya manusia angkuh, kecuali apa? Kecuali kalau diimbangi dengan keimanan dan keilmuan. Kalau tidak, orang itu boleh lupa daratan. Itu peringatan di sini ya. Oleh yang demikian Allah memberi ancaman dan menasihati agar manusia berusaha mengawasi sifat zalim dan keterlaluan ini. Ini nasihat di sini. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia yang berada itu kalau dia lupa daratan, dia akan zalim, dia akan pelampau. Agar mereka mengekang gejala negatif ini, itu maka diperingatkan dalam surah Al-Alaq. Oleh itu Allah memperingatkan bahwa kesudahan kehidupan manusia adalah kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Jangan lupa saat kita kembali kepada Allah. Lantas Allah akan menghisap setiap manusia mengenai harta miliknya. Akan ditanya nanti sumbernya dari mana dan kemana dipergunakan. Berapa penghasilan sehari, berapa penghasilan seminggu, sebulan berapa, kemana dipergunakan. Itu akan disoal nanti di sana. Inna ila rabbika ruj'a. Kita akan kembali kepada Allah dan semuanya akan ditanya. Selain harta juga, dan disebut oleh ustaz-ustaz kita dalam hadis, selain harta juga ditanya apa? Ditanya tentang usia secara umum. Dan difokuskan lagi tentang usia muda. Dan ditambah lagi ditanya tentang ilmu. Bukan harta saja ya. Ada 4 pertanyaan asas selain daripada sholat. Sholat itu bab lain. Sholat mesti ditanya. Mengikut kebanyakan ahli tafsir, ayat terdahulu kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, ayat 6 dan 7 itu pada asalnya diturunkan untuk Abu Jahal sebenarnya. Mencela keangkuhan sifat Abu Jahal saat wahyu pertama turun. Namun tujuan adalah menyeluruh. Tapi walaupun untuk Abu Jahal katanya, tapi ayat ini umum untuk semua manusia. Karena ada kaidah yang selalu digunakan oleh
orang yang mengkaji Al-Quran, apa katanya? Al-ibrah bi umumil labzi la bi khususis sabab. Yang dipedomani adalah keumuman redaksi ayat, bukan kekhususan sebab ayat diturunkan. Walaupun tentang Abu Jahal, tetapi merangkumi semua manusia. Kalla innal insana. Al-insan itu pada dasarnya Abu Jahal, tetapi menyeluruh siapa saja. Kalau dia ada uang, lalu dia melampau, berarti termasuklah katanya. Termasuklah siapa saja orangnya. Subhanallah. Menurut Abdullah bin Abbas, saat turunnya ayat ini, waktu turun ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ustaghna, ayat 6 dan 7, waktu turunnya ayat ini, kaum musyrikin pun mendengarnya. Mereka dengar wahyu turun. Lantas ada yang mendatangi Rasulullah. Abu Jahal sendiri datang menjumpai Rasulullah SAW, mengajukan satu usulan. Tengok apa usulannya. Wahai Muhammad, katanya, engkau mengatakan bahwa insan yang menganggap dirinya berada akan hidup melampau. Maka cobalah jadikan gunung ganang Mekah ini menjadi emas. Mintalah kepada Allah supaya bukit-bukit yang ada di Mekah ini jadi emas, agar kami mengambil emas tersebut, lalu kami akan melampau dan akan meninggalkan agama syirik yang kami anuti, dan kami akan mengikuti agama Islam yang kamu bawa. Cobalah, katanya. Kamu mengatakan orang itu kalau ada duit, dia akan melampau. Oke. Doalah kepada Allah supaya bukit-bukit batu ini jadi emas, nanti akan kami kuasai, kami miliki, kami akan melampau, lalu kami akan meninggalkan agama nenek moyang kami yang syirik. Itu usulan Abu Jahal. Lantas datang Jibril menyelesaikan. Baginda didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, seraya berkata, apa kata Jibril? Oke, ikutkan saja apa usulan Abu Jahal itu. Cobalah penuhi usulan mereka itu. Doa saja supaya gunung Makkahnya jadi emas. Tapi nanti kata Jibril, kalau mereka tidak beriman setelah mendapat emas, mereka akan dijatuhkan azab, akan ditimpa azab yang fatal seperti yang menimpa umat sebelumnya, kata Jibril. Tetapi dengan syarat jika mereka tidak beriman setelah usulan mereka dipenuhi, niscaya mereka akan diazab hingga musnah seperti yang berlaku ke atas umat terdahulu yang pernah didatangi hidangan dari langit. Itu cadangan Jibril. Terima saja usulan mereka itu, kata Jibril kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah berpikir, tidak mungkinlah, katanya, bangsaku ini sangat degil. Tidak mungkinlah kalau saya berdoa nanti gunung ganang ini jadi emas, mereka memiliki emas, mereka semakin hanyut. Kalau mereka hanyut setelah dapat emas, berarti mereka akan ditimpa azab, mereka akan musnah semuanya. Tidak usahlah begitu, katanya. Tidak perlu, kata Rasulullah. Jibril sudah mencadangkan, Rasulullah tidak menerima karena kasihan kepada bangsanya walaupun kufur, walaupun kafir. Masih ada rasa belas kasihan. Tak usah begitulah, katanya. Rasulullah tidak mau bangsa yang syirik kafir itu hancur, tidak mau. Masih ada harapan lagi untuk ada yang beriman di kalangan mereka. Ternyata sesudah peristiwa ini, nanti di ujung surah Al-Alaq dikatakan, Rasulullah mendoa agar tokoh-tokoh yang pembesar Mekah itu diberi hidayah. Ternyata Umar sendiri yang dulu menentang Rasulullah, ternyata Umar bin Khattab sendiri masuk Islam. Subhanallah. Ini hebatnya pandangan Rasulullah SAW, tak mesti mengikuti apa yang dicadangkan oleh Jibril sepenuhnya. Itu hebatnya Rasulullah, ya. Baik. Permulaan surah mengandungi pujian terhadap ilmu. Ada dua perkara yang disorot dalam awal surah Al-Alaq ini. Pertama, ilmu, ya, sangat disanjung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menyanjung ilmu ini secara keseluruhan. Kemudian penghujungnya ataupun sesudahnya mencela harta. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ini mencela harta. Jadi apa yang dirumuskan oleh Prof. Wahab Az-Zuhaili di sini, katanya apa? Hakikat ini sudah cukup
sebagai faktor pendorong untuk merebut agama dan menjauhi harta benda keduniaan yang melalaikan. Dari sini saja kita sudah ada dua pilihan, sama ada kita mencari ilmu atau mencari harta. Subhanallah, subhanallah. Teringat pesan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya. Dalam harta benda ini teringat pesan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi sudah selalu disebut ya, membagi manusia kepada 3 kelompok. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi membagi manusia kepada 3 kelompok. Kelompok pertama katanya salihun, golongan yang saleh. Kelompok kedua faizun, golongan yang top, lebih dari saleh lagi. Golongan yang ketiga halikun, yang hancur musnah, berkecai. Tentang bab harta ini kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, manusia ada 3 kelompok. Senang pengelompokan, pengkategorian dibuat Yahya bin Mu'adz ini senang. Nah, dalam surah Al-Alaq memang tak ada, tapi setelah Yahya bin Mu'adz berpikir, diolahnya, difikirkannya, oh ada 3 kelompok manusia. Pertama, orang yang hartanya sederhana saja. Hartanya sederhana, dia lebih fokus kepada akhirat, tidak mau lalai daripada sholat. Sholat subuhnya bukan terlambat ya, sholat subuhnya di awal waktu berjemaah, sholat sunatnya tidak tinggal, sholat tahajudnya tidak tercicir, istighfar sahurnya tetap dilakukan, walaupun hartanya sedikit, tapi fokus akhiratnya maksimum. Itu katanya salihun namanya, orang yang baik. Kedua, orang yang akhiratnya sangat diambil berat dan masih mencari duit lagi untuk pelaburan di akhirat. Dia masih bekerja mencari duit, banyak proyeknya, banyak urusan-urusan keduniaan yang mendatangkan hasil harta benda untuk membantu orang yang susah, untuk digunakan pelaburan akhirat. Dunia dikejar, akhirat dikejar. Dunia dikejar untuk akhirat. Selalu membantu, selalu memperhatikan orang yang susah. Ini kata Yahya bin Mu'adz, faizun, ini top. Begitulah sahabat-sahabat Nabi kebanyakannya ya. Sahabat-sahabat yang ada hartanya untuk digunakan untuk agama Allah. Sementara yang ketiga katanya, orang yang mencari harta benda lalu akhiratnya tergadai. Lupa kepada Allah, lupa sholat, lupa ilmu, lupa, banyak yang lupa. Kenapa? Sibuk disebabkan harta. Samalah dengan yang dalam ayat surah Al-Alaq ini. Kalla innal insana la yatgha ar-rahu istaghna. Orang itu hidupnya melampau lantaran kekayaan yang ada padanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Besok kita akan lanjutkan ayat sesudahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan. Wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.